Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsta Rachma Fadila dengan NIM G00250079 dari kelompok A9. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi di blok 1.3, yaitu sistem digestif dan metabolisme. Nah, lanjut saja. Di sini yang pertama ada Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin mempunyai perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Nah, yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, lanjut aja. Yang pertama di sini ada dinding abdomen yang anterolateral. Nah, di sini dari yang paling superficial ada kulit. Yang kedua ada fascia superficialis di sini. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper dan fascia Scarpa. Kemudian ada fascia profunda, dan yang keempat ada musculi et aponeurosis. Kemudian di sini ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Yang ketiga ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietal paling dalam. Nah, di sini satu-satu mulai dari kulit. Nah, kulit itu bagian yang paling luar tentu saja. Nah, di dalam kulit ini ada fascia superficialis. Nah, di sini fascia superficialis ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada yang superior umbilicus, itu adalah jaringan subkutan, dan inferior dari umbilicusnya. Nah, yang inferior umbilicus ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu fascia Kemper. Di sini merupakan tempat penyimpanan lemak, dan fascia Scarpa atau lapisan membranosa tipis yang berisi sedikit atau tanpa lemak. Pada pria itu fascia superficialis berlanjut menjadi fascia dartos, dan pada wanita lapisan superficialis ini merupakan komponen labium majus pudenda. Nah, di sini fascia Scarpa tadi pada laki-laki itu meluas ke scrotum sebagai fascia dartos. Nah, dari area scrotum itu fascia ini dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fascia profunda. Nah, ini adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia Scarpa. Jadi dia ada di bagian dalam dari fascia Scarpa. Kemudian yang keempat itu ada musculi et aponeurosis. Nah, di sini ada flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, flat muscle itu sendiri ada musculus obliquus externus. Kemudian ada juga musculus obliquus internus, lalu musculus transversus. Kemudian yang vertical muscle itu ada rectus abdominis di sini dan juga musculus pyramidalis di sini. Nah, di vertical muscle itu akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, urutan flat muscle dari superficialis ke profunda itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, kemudian yang kelima ada fascia transversalis. Nah, di sini fascia transversalis ini adalah lapis berkelanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis atau perut dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia letaknya ada di sebelah dalam dari musculus transversus abdominis. Kemudian yang keenam ada fascia extraperitonealis. Nah, di sini dia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Kemudian di sini juga bisa dibagi menjadi dua,
yaitu fascia yang ke arah anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal, dan yang ke arah posterior tubuh itu disebut retroperitoneal. Nah, di sini terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, kemudian yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, di sini adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Nah, di sini itu sebenarnya ada dua peritoneum, yaitu parietal dan visceral. Nah, di sini peritoneum parietal itu dengan peritoneum visceral itu membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, di dalam keadaan normal cavum ini berisi sedikit cairan serosa, dan ini berfungsi untuk melubrikasi lapisan peritoneum sehingga viscera itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan dan memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dinding abdomen di posteriornya. Nah, dari paling superficialis, nah yang tadi sama, itu ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus. Itu bisa terbagi menjadi, yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi, kemudian yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus erector spinae, kemudian ada musculus longissimus dorsi, lalu ada musculus serratus posterior inferior, lalu yang lapisan ketiga ada musculus multifidus, kemudian ada musculus interspinalis, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, lalu yang lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Nah, yang keempat itu lapisannya ada fascia extraperitonealis, dan juga yang terakhir ada peritoneum parietal. Sebenarnya tidak terlalu beda dengan yang anterolateral tadi. Lalu di sini yang kedua ada sistem otot abdomen. Nah, sistem otot abdomen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada flat muscle dan juga vertical muscle. Seperti yang di depan tadi. Nah, di flat muscle itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus di sini, dan musculus transversus. Lalu di vertical muscle-nya ada musculus rectus abdominis dan juga pyramidalis. Nah, di sini yang di tengah ini adalah linea alba. Kemudian di sini juga ada yang memisahkan segmen-segmen dari rectus abdominis, itu adalah selectiones tendinae. Kemudian lanjut, di sini ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, apa sih itu? Nah, di sini organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Nah, dia berada di dalam cavitas peritonealis. Di sini meliputi ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix piriformis, colon transversum, colon sigmoidea, caudal pancreas, lien, dan juga hepar. Nah, selanjutnya di sini ada organ retroperitoneal. Nah, itu adalah organ yang berada di luar cavitas peritoneum. Dia dilapisi oleh peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaannya, seperti intraperitoneal tadi. Nah, di sini itu isinya ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas, ureter, colon ascendens, descendens, kemudian ada ginjal, esophagus, dan juga rectum. Nah, di sini tadi di duodenumnya ini itu kecuali pars superior, kemudian di pankreasnya kecuali di daerah caudal. Nah, ini di sini ada yang retroperitoneal organ dan di sini yang intraperitoneal. Kemudian lanjut, yang kedua itu Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Nah, di sini jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah, di sini ada anatominya sendiri. Di gaster itu ada beberapa bagian. Di sini yang paling atas ini adalah fundus. Kemudian di sini ada pars cardia. Lalu ada badannya atau
corpus. Nah, di dalam badannya ini ada lipatan-lipatan seperti ini yang disebut dengan rugae. Dia kalau kemasukan makanan dia akan melebar dan rugae-nya ini akan hilang. Kemudian ada pars pylorica. Nah, di sini pars pylorica. Nah, kemudian dari lambung ini neurovascularisasinya karena dia adalah organ foregut, dia arterinya adalah cabang dari truncus coeliacus, kemudian venanya ada vena gastrica dextra et sinistra, kemudian vena gastrica breve, kemudian ada vena gastroomentalis dextra. Kemudian untuk syarafnya ada yang parasimpatis itu oleh nervus vagus, kemudian yang simpatisnya oleh nervus splenincus major. Lalu lanjut di sini di gaster ini juga ada omentum di sini omentum. Nah, itu di omentum maius dan omentum minus. Nah, omentum maius ini ada beberapa ligamen. Di antaranya adalah ligamentum gastroiliaca, ligamentum gastrifenica, ligamentum gastrolineale dan ligamentum sphrenolineal. Kemudian di omentum minus ini ada ligamentum hepatoduodenal yang berisi vena porta hepatis, vena hepatica propria, ductus cholecdochus, dan plexus hepaticus. Kemudian ada juga ligamentum gastrohepaticum. Lalu di gaster tadi juga ada sphincter. Nah, sphincter ini ada dua, yang atas dan yang bawah. Nah, yang atas di sini itu adalah lower esophageal sphincter atau LES yang menghubungkan antara esofagus dan gaster. Nah, sphincter itu sendiri kan adalah cincin yang bisa longgar dan mengkerut. Nah, dia ini yang LES itu mencegah reflux ke esofagus, yang kalau nantinya dia ini kendor bisa menyebabkan GERD tadi, karena asam lambungnya naik ke esofagus. Kemudian yang di bawah ini ada sphincter pylorus, dia yang menghubungkan antara gaster dan duodenum. Lalu lanjut, yang ketiga, Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya ada nyeri muncul di daerah pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah berat. Nah, di sini jelaskan letak-letak dari appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Dan di sini dari letak appendix itu sendiri, nah appendix itu adalah tonjolan buntu dari bagian apex caecum yang kayak akan jaringan limfoid. Nah, di sini dasarnya itu melekat pada permukaan posteromedial caecum di bawah junctura iliocaecal. Nah, di sini menurut garis Monro-Finster, appendix ini diukur dari sias dextra di sini sampai ke umbilicus. Nah, pangkal appendix itu terletak sepertiga lateral garis Monro-Finster yang disebut sebagai titik McBurney. Lalu yang kedua ada juga menurut garis Lenz. Nah, dia ini diukur dari sias dextra sampai ke sias sinistra. Kemudian ujung appendixnya adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, lalu di sini juga ada variasi dari letak appendixnya. Ini ada 5 variasi letak appendix. Yang paling umum ditemui di manusia adalah yang retrocaecal. Nah, retrocaecal di sini dia itu terletak di belakang caecum mengarah ke atas. Kemudian yang kedua ada postilinealis. Yang di sini postilinealis itu terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian ada yang ketiga itu appendix pelvicum. Dia itu mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian yang keempat ada appendix preirealis atau yang di sini. Dia itu terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Kemudian yang terakhir ada appendix subcaecalis. Dia ini berada di descendens ke caudal. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.